misi dan struktur organisasinya. Nah, kemudian pada bab 3, ini yang barangkali agak membutuhkan pemikiran dari kita Bapak Ibu, karena kita harus hati-hati untuk melakukan penyusunan deskripsi perencanaan kegiatan atau program. Ya, di sini ada rencana kegiatan, ada jadwal kegiatan. Sekali lagi, rencana kegiatan untuk KKG minimal 5 kali kegiatan, dan sifatnya, bentuk kegiatannya harus on, in. Demikian juga untuk yang MGMP dan sampai Pokjawas, kegiatannya minimal 7 kegiatan, bentuk kegiatannya juga BIMTEK on, in. Itu Bapak Ibu, nanti kami jelaskan di proposal. Kemudian bab 4, deskripsi perencanaan anggaran. Hati-hati ya, di anggaran ini Bapak Ibu harus tetap mencermati isi juknis bantuan. Jangan berani keluar dari juknis Bapak Ibu, supaya nanti tidak terjadi kesalahan yang akibatnya Bapak Ibu harus mengembalikan dana tersebut. Ya, maka dari itu lakukan apa yang sesuai dengan juknis. Bolehkah untuk beli ini? Kalau tidak boleh, jangan dilanggar. Seperti itu ya. Dan Bapak Ibu pinter-pinternya pengurus untuk menganalisis, mengidentifikasi macamnya kegiatan. Kalau in itu anggarannya bagaimana, kalau on anggarannya bagaimana. Jangan sampai Bapak Ibu asal membagi anggaran menjadi sekian kegiatan, padahal bentuk kegiatannya berbeda. Ya, misalkan kegiatan in 1, kebutuhannya banyak tuh RAB-nya karena kita harus mempersiapkan ATK dan lain-lain. Nah, kemudian kegiatan yang kedua adalah OJL. Jangan sampai OJL anggarannya sama dengan kegiatan in 1. Karena di in 1 butuh konsumsi di situ, butuh makan bersama-sama. Kita duduk sekian jam, 4 jam itu butuh ada makan, butuh ada snack, ada kopi. Tetapi kalau OJL Bapak Ibu ini sudah tugas dari Bapak Ibu individu, jadi tidak perlu diberikan ada konsumsi dan lain sebagainya. Nanti habis anggaran Ibu kurang, ya. Maka dari itu bisa menganalisis kegiatan, tentunya juga bisa Bapak Ibu mendistribusikan anggaran dengan benar. Antara in 1 dengan in 2 itu pun juga tidak sama Bapak Ibu, secara logika. Ada alat-alat ATK yang sudah dibeli pada kegiatan in 1, tetapi masih juga bisa dipakai pada in yang kedua. Apakah kita belanja lagi? Misalkan staples, sudah beli di in 1. Mosok di in 2, in 3, in 4 beli staples lagi. Ya, barangkali Bapak Ibu nanti bisa mengatur sendiri itu ya. Insya Allah Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan yang sudah ditakdirkan untuk berjuang melalui peningkatan kompetensi dan kapasitas dari guru, kepala, dan pengawas ya. Nah, lampiran-lampirannya tadi sudah saya sebutkan di awal, jadi tidak perlu saya jelaskan. Nah, bab yang ketiga ini yang barangkali lebih urgent yang akan saya jelaskan satu persatu ya Bapak Ibu, bagaimana cara menyusun sebuah rencana kegiatan. Yang pertama, pada kegiatan di situ ada sub nama kegiatan. Nama kegiatan ini adalah nama besarnya kegiatan Bapak Ibu, rumah besarnya. Jadi kalau kegiatannya adalah meningkatkan kompetensi guru, berarti ya nama kegiatannya adalah peningkatan kompetensi guru. Tentang apa? Apanya ini adalah kebutuhan hasil dari analisis asesmen. Ya, dari guru, kepala madrasah atau pengawas. Tujuannya adalah tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan PKB tersebut. Berdasarkan apa? Berdasarkan dari nama kegiatan yang tadi sudah Bapak Ibu rancang. Nah, kemudian dampak atau hasil yang diharapkan tadi sudah saya jelaskan ya, tidak saya ulang kembali. Bentuk kegiatannya bagaimana? Nah, bentuk kegiatannya di sini bukan satu kali kegiatan workshop buyar selesai, tidak Bapak Ibu. Tapi kegiatannya berupa ada pelatihan, bisa BIMTEK, bisa BIMLAT. Yang penting bentuknya di situ in, on, in.
Itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu menentukan kegiatannya harus melihat indikator pada kompetensi atau Bapak Ibu bisa melihat unit pembelajaran atau UP ya pada modul atau melihat KB. Ini kalau KB itu pada ini ya pada KKM dan Pokjawas. Kalau UP ini ada pada modulnya guru ya, baik itu KKG maupun MGMP. Jadi menentukan in-on-in-nya, Bapak Ibu kan ambil kegiatan tuh. Kegiatan itu Bapak Ibu bisa ambil dari indikator kompetensi atau bisa melalui unit pembelajaran atau kegiatan belajar yang ada pada modul. Itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, UP atau KB ini menyesuaikan dengan kebutuhan juga bisa. Kemudian jumlahnya kegiatan tadi sudah saya terangkan ya. Dalam 1 tahun putaran ini, Bapak Ibu nanti akan melaksanakan kegiatan minimal 5 kali kegiatan minim untuk KKG ya. Ya. Kemudian pertemuannya 3 kali in, 2 kali on. Untuk MGMP, MGBK, KKM Pokjawas, kegiatan yang harus Bapak Ibu rancang minimal 7 kali kegiatan, boleh lebih. Dengan 5 kali pertemuan in dan 2 kali pertemuan on. Itu Bapak Ibu ya. Nah, narasumber, siapa yang bisa menjadi narasumber karena sudah diatur oleh Juknis Bapak Ibu, maka dalam kegiatan PKB ini Bapak Ibu bisa menuliskan karena kita belum bisa menentukan siapa fasilitatornya yang sudah lulus atau narasumbernya yang boleh ya. Bapak Ibu bisa menuliskan pada kolom narasumber di situ misalkan fasilitator provinsi, instruktur nasional, fasilitator daerah, atau kalau ada narasumber lain dari luar instansi Kementerian Agama ya sebutkan saja dari kelembagaan mana, misalkan dari BDK, Barediklat, misalkan dari Diknas ya dan lain sebagainya, LPMP dan lain-lain. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian sebenarnya yang juga boleh menjadi narasumber di sini adalah pengawas, tetapi yang sudah mendapatkan pelatihan dan punya sertifikat pelatih, itu Bapak Ibu. Kemudian tim pengembang PKB atau kepala madrasah guru yang kompeten tapi punya sertifikat pelatih. Kemudian Bapak Ibu juga bisa merekrut akademisi, praktisi pendidikan, pakar ya, pejabat struktural yang punya latar belakang materi sesuai dengan pelatihannya itu juga bisa. Narasumber kemitraan ini juga bisa Bapak Ibu. Ya, mau ngundang dari inovasi Bapak Ibu juga boleh. Dari Dinas Pendidikan ya, dari LPMP, Ormas Pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan, itu juga boleh Bapak Ibu. Tapi nanti untuk pembayaran honor dari narasumber, nanti akan ada penjelasan di akhir slide ini Bapak Ibu, karena tidak semua bisa dibayar melalui dana bantuan tersebut. Itu Bapak Ibu. Nah, ini jumlah anggaran yang akan diterimakan Bapak Ibu. Tidak perlu saya jelaskan. Nah, rencana anggaran belanja atau RAB pada setiap kegiatan Bapak Ibu menyesuaikan dengan yang ada di Juknis. Di Juknis itu seperti ini Bapak Ibu. Ya, meskipun pada kegiatan satu dan kegiatan yang kedua nggak sama kebutuhannya. Kadang-kadang di kegiatan kedua, nggak perlu ada pembelanjaan ATK, misalkan nggak perlu. Tapi butuh fotokopi di situ untuk guru terjun ke lapangan misalkan. Oke, bisa diambilkan dari anggaran. Jadi untuk kegiatan yang on, kalau masih ada kebutuhan dalam rangka pelaksanaan on tersebut masih bisa dikeluarkan ya. Itu. Tapi kalau sudah kesepakatan on biaya pribadi, nah, barangkali anggarannya bisa dipakai kegiatan yang lain, itu malah lebih bagus. Kemudian konsumsi ini sudah ada ketentuan Bapak Ibu, nanti saya terangkan di akhir. Honor panitia, kemudian belanja jasa profesi atau honor narasumber. Makanya di sini ada honor panitia di situ. Panitia ini
ini ya, menyesuaikan dengan yang ada di Juknis nanti ya, siapa saja, jumlahnya berapa, itu ada ketentuannya Bapak Ibu, sesuai dengan jumlah peserta ya. Kalau pesertanya banyak, panitianya bisa banyak, ada prosentasenya. Transportasi, nah ini transportasi bisa diberikan untuk narasumber, bisa juga untuk panitia. Dan kalau masih ada dana kelebihan, bisa juga subsidi transport bagi guru, tetapi guru dari madrasah swasta. Kalau nyampur anggotanya ada negeri swasta, ya yang swasta yang diberikan kayak gitu, yang negeri tidak gitu ya. Ini berdasarkan kebijakan dari pengurus komunitas. Kemudian pembelian sarana dan barang protokol kesehatan, pengeluaran operasional dan administrasi bank ya, termasuk materai dan lain sebagainya itu ya Bapak Ibu. Itu difikirkan dari sekarang karena banyak materi yang diperlukan untuk proposal ya, jadi bisa diambilkan dari uang kas dulu kalau ada, nanti bisa diganti dengan dana apabila sudah cair ya. Larangan-larangan penggunaan dana Bapak Ibu. Dana bantuan ini tidak boleh digunakan untuk satu, bangun, rehab gedung, atau pengadaan bahan bangunan atau alat bangunan. Tidak boleh juga untuk pengadaan barang, belanja fisik. Misalkan KKG-nya belum punya laptop, beli laptop itu tidak boleh. Ya, KKG-nya di ruangannya belum punya meja kursi, printer, itu enggak boleh Bapak Ibu ya. Kemudian tidak boleh untuk beli minuman beralkohol, beli rokok ya, beli senjata, beli barang mewah, atau dipinjamkan kepada pengurus ya, dipinjamkan kepada anggota, itu enggak boleh. Dipakai untuk usaha juga enggak boleh. Itu larangan-larangan sudah disampaikan pada Juknis secara jelas. Nah, sasarannya Bapak Ibu, sasaran penerima bantuan di sini untuk yang jenjang MI ya, pada kelompok KKG itu ada 2 Bapak Ibu. Ada KKG kelas awal yang anggotanya terdiri dari kelas 1 sampai 3. Nah, di situ nanti Bapak Ibu menentukan kegiatannya, ada 3 modul ya yang bisa digunakan sebagai acuan. Ya. Jadi di situ nanti ada modul literasi, ada modul numerasi, ada modul sains. Tapi karena modul belum ada, nanti cukup UP-nya modul ya yang saya cuplik ya. Tapi mohon maaf sekali lagi UP-nya belum lengkap seluruhnya ya. Jadi yang lengkap bisa membaca pada indikator pada asesmen ya, kompetensi. Kemudian ada kelompok kelas atas yaitu kelas 4 sampai 6 ya. Yang kelompok jenjang MTS Bapak Ibu ada MGMP, itu Bapak Ibu nanti ada 4 modul yang disediakan. Modul matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan IPA. Masing-masing modul ini ada sekian UP ya, yang akan Bapak Ibu jadikan dasar sebuah kegiatan. Kemudian untuk jenjang MA ada 8 modul karena ditambah dengan 7 mapel dan 1 BK. Untuk Pokjawas ada 4 modul ya. Supervisi manajerial, akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan. Kalau di sini KB-nya sudah kami lengkapi karena kebetulan kami juga terlibat untuk penyusunan modul tersebut. Kemudian untuk KKM, Kepala Madrasah, ada 3 modul, kewirausahaan, supervisi akademik, dan kepemimpinan. Ini KB-nya juga sudah saya lengkapi. Ya, itu Bapak Ibu bahan untuk menyusun kegiatan. Nah, ini contoh UP-nya Bapak Ibu. Misal pada modul untuk KKGMI kelas awal bidang studi sains ya, di situ ada sebanyak sekian UP, ada 10 UP ya. Jadi untuk
kok kelas 1 itu UP-nya ada 4, kemudian untuk materi kelas 2 UP-nya ada 2, materi kelas 3 UP-nya ada 4. Nah, apabila guru mungkin lemah di sains, berarti UP-UP inilah nanti yang bisa diambil, diakomodir sebagai bentuk sebuah kegiatan, mau meningkatkan kompetensi guru di bidang sains tentang apa saja, kayak gitu. Contoh lain, misalkan ini numerasi. Nah, ini UP-UP yang ada pada modul numerasi. Kemudian ini pada literasi kelas awal. Nah, ini sudah dijelaskan in-on-in-nya ya sekalian, jadi bisa dijadikan rujukan. Nah, ini yang literasi kelas tinggi untuk KKG. Nah, contoh yang MGMP. MGMP MTS untuk bidang studi matematika itu ada 12 UP. Ya, pada aspek bilangan, topiknya di situ ada bilangan bulat dan pecahan, bilangan berpangkat, pola dan barisan bilangan ini ada pada modul 1. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat pada profesional nilai AK, nah yang rendah itu di apa sih? Nanti sesuaikan UP apa yang akan diangkat dalam menjadi sebuah kegiatan pada proposal yang akan Bapak Ibu susun. Ya, ini contoh UP pada modul MTS bidang studi IPA. Kemudian ini pada bidang studi bahasa Indonesia. Ini contoh yang MA untuk bahasa Indonesia ada 9 UP. Ya. Kemudian ini yang KKM, Kepala Madrasah, ada 3 kompetensi masing-masing mempunyai 3 KB. KB pengembangan jiwa kewirausahaan di madrasah dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu Kepala Madrasah pada komunitas belajar KKM bisa menyesuaikan kelemahan kebutuhan yang ada pada komunitasnya, kemudian menarik isi dari KB ini menjadi sebuah kegiatan. Ini yang pengawas ya, ada 4 kompetensi, masing-masing kompetensi ada sekian kegiatan belajar atau KB Bapak Ibu. Nah, sekarang ke pembiayaan atau keuangan Bapak Ibu, informasi yang kami ambil, kami cuplik dari regulasi PKP ya, nomor 19 tahun 2020 Bapak Ibu. Item yang kena pajak ya, terus jenis pajaknya serta besaran pajaknya ini menyesuaikan regulasi yang dipakai oleh World Bank. World Bank pakai itu ya, nanti regulasinya sudah saya masukkan di folder Bapak Ibu. Bisa dipelajari untuk kehati-hatian kita. Jadi untuk pembayaran HR misalkan Bapak Ibu mengacu pajaknya kepada regulasi tersebut ya. Termasuk pada pembelian ATK di atas 1.000 ya. Bagaimana untuk besaran pajaknya? Misalkan kegiatannya sewa gedung, tapi diharapkan kegiatannya nggak pakai sewa gedung ya, eman-eman Bapak Ibu. Jadi kita manfaatkan aja fasilitas madrasah yang bisa digunakan. Nah kemudian untuk memenuhi syarat sah sebuah transaksi pada limit nominal tertentu, kwitansi itu harus dibubuhi materai. Nah ini ketentuannya. Pembelian atau transaksi di atas 250 sampai dengan kurang dari 1 juta dalam satu kwitansi diberikan materai Rp3.000. Nah, kalau pembelian di atas 1 juta dalam satu kwitansi maka dibubuhi materai Rp10.000 atau 26.000 secara berdampingan ya. Itu. Kemudian untuk HR tidak perlu ada kwitansi. Nah, sekarang ini Bapak Ibu besaran honor ya sesuai dengan regulasi PMK 119 2020 honor narasumber ya. Kalau moderator kan tidak ada moderator di sini Bapak Ibu ya.
Tidak ada pembawa acara, meskipun nanti tetap juga butuh pembawa acara ya dari panitia, tetapi tidak dihonor. Honornya mengikuti atau include pada honor panitia, gitu Bapak Ibu. Kemudian honor panitia juga dijelaskan di sini. Nah, honor narasumber besarannya ini sudah ditentukan, ya. Kemudian honor panitia ini juga sudah ditentukan. Ini satu putaran kegiatan Bapak Ibu, artinya menganggarkan honor panitia itu tidak in satu honornya sekian, in dua panitia honornya sekian, tidak, tapi dalam satu putaran kegiatan berapa HR-nya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jangan dilihat besar kecilnya ini ya Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu sudah berkomitmen tadi untuk membantu madrasah ya melalui peningkatan kompetensi semua komponen. Tuh. Kemudian catatan, satuan jam yang digunakan adalah 60 menit dalam 1 jam. Tuh Bapak Ibu. Nah, yang nomor 2 ini yang jadi catatan penting ya, bahwa honor narasumber dapat diberikan sepanjang berasal dari luar unit kementerian negara atau lembaga penyelenggara, termasuk untuk penyelenggaraan kegiatan yang dananya berasal dari bantuan dan lain-lain. Maka honor dapat dibayarkan sepanjang sumber dananya dari luar. Ya, dari luar JIPA maksudnya di sini. Jadi, Bapak Ibu catatan di sini ya bahwa narasumber yang berasal dari kementerian penyelenggara kegiatan itu tidak bisa dibayarkan. Itu ya. Tapi boleh jadi narasumber kayak gitu, ya. Tapi tidak boleh dibayar. Ini Pak Kasih yang ada di grup di Meet ini mungkin tersenyum karena beliau sudah paham regulasi ini. Kemudian jumlah panitia yang bisa Bapak Ibu bentuk ya. Jumlah panitia yang dapat diberikan honor maksimal 10% dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Jadi contohnya dalam hal jumlah peserta yang kurang dari 40 orang, maka jumlah panitia yang dapat diberikan honor paling banyak 4 orang. Jadi kalau pesertanya di atas 40 orang, baru panitianya boleh lebih dari 4 orang. Ya, batasannya saya tidak paham berapa. Gitu ya Bapak Ibu. Tapi ini bisa diatur sendiri oleh Bapak Ibu. Barangkali yang ditulis panitianya cuma 4 orang, yang lain ada di balik itu. Kayak gitu ya. Kemudian satuan biaya konsumsi rapat. Ini sudah standar, tetapi standar maksimal ya. Tetapi Bapak Ibu bisa menurunkan sesuai dengan besaran yang ada di kabupaten masing-masing. Misalkan uang makan untuk makan ya, konsumsi per kota itu per makan di sini standarnya untuk kegiatan konsumsi adalah 45.000. Tapi kalau harganya di situ tidak 45.000 ya, Bapak Ibu bisa turunkan. Itu ya. Kudapan atau snack juga standarnya di sini maksimal 23.000 untuk Jawa Timur, Bapak Ibu. Nah, kemudian satuan biaya transport kegiatan, baik itu untuk narasumber, panitia, tadi kan sudah disebutkan di depan ya, transport bisa untuk siapa saja. Dan juga untuk transport peserta yang dari swasta juga boleh apabila dananya cukup ya. Orang di sini transportnya per orang 150.000. Ini satu pelaksanaan kegiatan, bukan per pertemuan itu ya. Tuh Bapak Ibu. Kemudian hal lain nih ya, Fasda, fasilitator daerah atau Fasprov ya, atau barangkali ada instruktur nasional ya yang kebetulan diundang untuk melatih di KKGM GMP Bapak Ibu, anggarannya pembayarannya diambilkan dari honor fasilitator pada anggaran kelompok belajar tersebut.
Jadi yang membayar bukan negara maksudnya. Yang membayar bukan PMU, tapi anggarannya fasilitator itu sudah include di dalam anggaran kelompok belajar tersebut, baik itu transport maupun uang harian atau honor, itu ya. Kecuali pada Pasprov dan IN yang akan melatih Fasda di provinsi itu yang membayar PMU. Ini ya, IN dan Fasprov yang melatih Fasda di provinsi, ini anggarannya dari PMU. Nah, Bapak Ibu, sesuai PMK 119 2020. Nah, itu Bapak Ibu yang harus dipelajari matang-matang ya, jangan sampai keliru untuk menentukan anggaran. Itu Bapak Ibu. Oke, sudah selesai materi saya, namun saya tetap mohon izin untuk menyampaikan contoh sekilas ya, bagaimana kita merancang sebuah kegiatan pada proposal. Masih semangat ya Bapak Ibu ya? Masih Bu. Oh, jam-jam segini nih, jam-jam segini nih, jam-jam ngantuk ini biasanya ya. Siap, masih siap. Oke, siap. Saya lanjut contoh proposal Bapak Ibu. Sebelum saya buka, ya, contoh proposal sudah saya lengkapi. Halo, yang lupa matikan mic-nya. Halo. Pak Haris kan ngomong disampaikan ke yang tiket. Aduh, ini siapa ya? Halo Pak Omar Bari, mic-nya dimatikan. Mic-nya dimatikan nih piye iki? Ya, oke, mohon izin saya dulu ya. Nanti gantian Bapak Ibu yang menyampaikan. Bapak Ibu, di file nanti sudah saya siapkan contoh, Pak. Saya garis bawahi lagi, itu hanya contoh gambaran bagaimana menyusun proposal sesuai dengan juknis, ya. Ada contoh untuk proposalnya KKG, ya. Ada contoh untuk menyusun proposalnya MGMP. Kemudian ada contoh untuk menyusun proposalnya KKM maupun Pokjawas. Tapi sekali lagi itu hanya contoh, ya. Saya tidak ingin nanti pada saat seleksi saya membaca dari Kabupaten Tuban, kok proposalnya persis sekali sampai saat titik komanya. Ini berarti perlu digali lagi kreativitasnya ya. Jadi mohon Bapak Ibu, proposal yang sudah kami buatkan contohnya ini untuk diolah kembali, dikembangkan kembali, tentunya sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kreativitas dari pengurus ya. Itu oke. Kita buka coba contoh yang MGMP nih ya.